Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mega Nur Hasanah dari Prodi Ahwalus Syahsiah semester 1B, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Ibu Nita Purnamasari, SHMH. Selamat menyaksikan. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai mata kuliah pengantar ilmu hukum. Teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan pengantar ilmu hukum? Pengantar ilmu hukum terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar, ilmu, dan hukum. Yang mana pengantar itu sendiri memiliki arti introduction atau perkenalan, memperkenalkan ataupun mengantarkan. Nah, untuk ilmu memiliki arti sebuah pengetahuan yang dihasilkan oleh panca indera, entah itu melihat ataupun mendengarkan. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum di sini memiliki arti norma, kaidah ataupun aturan. Jadi, pengantar ilmu hukum atau PIH adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu sejarah pengantar ilmu hukum. Pertama kali mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH diajarkan di Indonesia pada tahun 1924 ketika Belanda menyelenggarakan pendidikan tinggi ilmu hukum dengan mendirikan Rechtshogeschool School atau Sekolah Tinggi Hukum, disingkat RHS. Nah, itu di Batavia. Mata kuliah PIH diselenggarakan dengan nama Inleiding tot de Rechtswetenschappen. Nah, teman-teman sekalian, adapun fungsi dan tujuan dari pengantar ilmu hukum, yang mana fungsi tersebut Hartono Hadi Supratno mengatakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia bahwa pengantar hukum Indonesia sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia ini. Sedangkan dari tujuan pengantar ilmu hukum tersebut yaitu mempelajari pengantar hukum Indonesia adalah agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia ini, termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara Indonesia ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kaidah hukum dan kaidah sosial. Yang mana kaidah hukum merupakan kaidah yang memiliki sanksi tegas yang mengatur interaksi atau hubungan antar individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, jika hukum dilanggar, maka akan ada paksaan yang berwujud ancaman. Adapun kaidah sosial atau norma sosial, yaitu peraturan hidup yang menetapkan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Nah, hubungan dari kaidah hukum dan kaidah sosial tersebut itu saling mengisi. Penegakan hukum selalu menjadi suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Nah, adapun contohnya yaitu seseorang yang melanggar norma di dalam masyarakat akan mendapatkan sanksi seperti dikucilkan dari masyarakat. Pengucilan tersebut bisa berupa dilaporkan ke polisi, lalu dipenjarakan atau melalui psikis. Sehingga seseorang dapat melanggar norma akan dijauhi dari masyarakat. Jadi orang yang melanggar norma akan mendapatkan sanksi, yaitu dipenjarakan, dilaporkan ke polisi atau melalui psikis, ataupun seseorang yang melanggar norma akan dijauhi dari masyarakat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada subjek,
objek, peristiwa, dan hubungan hukum. Untuk subjek hukum meliputi manusia, orang, serta badan hukum. Nah, adapun pengertian dari objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum. Nah, adapun peristiwa hukum, yaitu sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contohnya, contoh peristiwa hukum: kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Adapun hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan mutlak dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Mohon dimengerti. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.